semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Baik, untuk konten kali ini aku akan membahas tentang Menkes atau pendidikan tentang yang pertama itu ada hubungan seksualitas, yang kedua itu ada keluarga berencana, yang ketiga itu ada laktasi, yang keempat itu ada Menkes tentang senam ibu nifas, dan yang kelima itu ada nggak hubungan senam untuk ibu nifas itu ke produksi ASI. Jadi Menkes yang 5 ini akan aku bahas satu persatu. Jadi sebelum aku membahas, buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk di like dulu video ini dan subscribe channel ini juga. Dan kita akan lanjut ke Menkesnya sekarang juga. Mulai. Kalau kita memulai kata dengan masa nifas, berarti itu ke masa yang dimana ibu itu sudah selesai melahirkan, dan itu akan berujung sampai 6 minggu atau 40 sampai 42 hari untuk pada masa penyembuhannya. Itu yang dikatakan pada ibu nifas. Jadi tadi pengertian masa nifas itu adalah masa setelah melahirkan selama 6 minggu atau 40 sampai 42 hari. Jadi selama 6 minggu atau 40 sampai 42 hari ini, disitulah dimana sel-sel yang rusak setelah ibu tadi melahirkan itu akan diperbarui kembali selama 6 minggu atau 40 hari. Jadi selama 6 minggu ini banyak yang harus dikorbankan si ibu, baik dari tenaga, pikiran, ataupun maupun yang lainnya, untuk memulihkan kembali tenaganya supaya dia dapat melakukan aktivitas seperti biasanya lagi, terutama untuk perawatan untuk dirinya dan juga untuk perawatan si bayinya nanti. Baik, kita akan berbicara tentang hubungan seksual. Jadi, apa sih artinya hubungan seksual ini? Jadi, arti dari hubungan seksual ini adalah hubungan yang dilakukan sepasang kekasih atau sepasang seorang suami dan istri yang baru saja menikah, yang ingin memperoleh keturunan, dan bisa saja hubungan seksualitas ini juga dilakukan setelah pada masa melahirkan atau setelah pada masa-masa si ibu sudah bisa melakukan kembali hubungan seksualitas ini. Hubungan seksualitas ini tidak diperbolehkan kepada pasangan kekasih yang belum betul-betul menikah atau sah sebagai ikatan yang dikatakan suami dan istri atau menjadi satu keluarga. Itu tidak diperbolehkan. Jadi para bidan dan kadar-kadarnya akan memberikan Menkes kepada si ibu ini bahwasanya hubungan seksualitas itu akan dilakukan atau bisa dilakukan itu setelah 6 minggu masa nifas si ibu tersebut. Dan hubungan seksualitas ini juga banyak yang harus dikorbankan si ibu, baik dari pikiran, fisik maupun psikologinya itu memang harus betul-betul fix, memang sudah makan untuk melakukan hubungan tersebut. Jadi hubungan seksualitas ini tidak akan diperbolehkan kepada seorang ibu nifas yang baru saja melahirkan, baik 1 minggu maupun 2 minggu setelah melahirkan, itu tidak diperbolehkan karena itu akan sangat berbahaya juga, bisa juga mengalami perdarahan. Dan hubungan ini juga tidak dianjurkan kepada ibu yang mengalami luka perineum atau pijatan luka perineum atau pengguntingan atau episiotominya lagi yang disebut dalam bahasa medisnya. Dan untuk luka sesar juga itu belum diperbolehkan, jadi memang harus ada perawatannya dulu baru bisa melakukan hubungan tersebut. Hubungan ini bisa juga dilakukan ketika biasanya tidak terjadinya luka episiotomi atau luka pada sesar. Tapi yang lebih bagusnya lagi itu dilakukan setelah masa nifasnya itu selesai selama 6 minggu atau 40 sampai 42 hari. Jadi hubungan ini dilakukan, jadi katanya hubungan ini dilakukan harus mempunyai perasaan yang lagi bagus atau mood yang lagi bagus. Memerlukan suasana hati yang lagi senang. Jika suasana si ibu tersebut kurang nyaman atau kurang aman, kurang senang, atau adanya kecemasan, suatu proses yang ingin dilakukan atau hubungan seksual yang akan dilakukan ini akan terhambat. Maksudnya akan terhambat itu proses perangsangan, sehingga produksi cairan pada pelumas dinding vagina si ibu tersebut akan terhambat. Jadi itulah tadi dikatakan hubungan ini dilakukan memang ketika si ibu tersebut memang sudah merasa nyaman, jadi baik untuk dilakukan. Jadi kalau kurangnya cairan pelumas ketika saat melakukan hubungan seksualitas ini, inilah yang akan bisa menyebabkan rasa nyeri pada bagian vagina si ibu tersebut. Jadi tadi sudah saya katakan atau sudah saya bilang bahwasanya hubungan seksualitas itu akan dilakukan ketika pada masa nifas itu sudah selesai. Karena secara alami sesudah selesai melewati masa nifasnya, yang dimana kondisi organ reproduksi kita ini sudah bisa kembali normal untuk dilakukan dan kembali juga kepada si ibu. Mungkin ada beberapa hal yang memang si ibu tersebut belum merasa nyaman jika melakukan hubungan seksual itu,
seksualitas itu, baik mungkin setelah 6 minggu atau 42 hari masa nifas sudah selesai atau terlewati, mana tahu si ibu tersebut itu belum merasa nyaman melakukan hubungan itu harus bisa di kolaborasikan bersama keluarga atau si suami tersebut. Jika si suami memang pengen melakukan hubungan itu, setelah tadi istrinya mungkin berjanji bahwasanya akan melakukan hubungan itu setelah selesai masa nifas 40 hari sampai 42 hari ini, tiba-tiba si suami ini pengen mau melakukan itu memang harus ada komunikasi yang pas, baik dari si istri maupun si suami. Jadi buat suami-suami yang terbaik, yang terkasih, yang sangat diidam-idamkan atau yang sangat dicintai seorang istri, tolonglah, mungkin kan pada saat masa nifas itu memang lagi banyak serangan-serangan baik emosional yang terjadi dalam dirinya, ada bentrokan gitu, harus bisa merawat dirinya juga, harus bisa merawat si bayi, harus bisa merawat semua keluarganya. Jadi untuk hubungan seksualitas ini mohon untuk diundur dulu beberapa waktu, mengingatkan si istri tadi memang lagi banyak mengalami berbagai macam beban atau pikiran yang dia lagi pikirkan. Jadi untuk hubungan seksualitas ini bolehlah untuk diundur dulu waktunya. Jadi untuk ibu nifas, di sini kan kita akan memberikan beberapa pendidikan kesehatan tentang hubungan seksualitas ini juga kepada ibu. Si suami juga harus memang mengetahui pendidikan ini nih, karena biasanya jika hal ini dilakukan tanpa pemberian dukungan atau pemberian pendidikan dari tenaga kesehatan, terlebih dari tenaga kesehatan di bagian kebidanan atau bidan, jika hal ini dilakukan, ini akan memberikan dampak buruknya juga atau bahaya hubungan seksualitas yang dilakukan. Jadi bahayanya itu adalah ketika pada saat masa hubungan seksualitas yang dilakukan pada masa nifas, itu bisa berakibat atau berujung terkena adanya resiko atau beresiko. Karena pada saat masa nifas ini kan dia dibilang tadi, ini adalah masa perawatan, masih masa perawatan, jadi belum bisa melakukan hal-hal seperti itu. Jadi pada masa nifas ini, jadi mulut rahimnya itu masih terbuka. Mulut rahimnya itu masih terbuka dan masih melakukan perawatan juga, tiba-tiba sudah melakukan hubungan seksualitas, bisa jadi itu akan terkena infeksi. Karena di mana-mana kita udah tahu ya, kalau kita terkena atau mempunyai luka pada saat masih melakukan perawatan, kita udah pergi untuk maksudnya kita pergi kerja, tapi pekerjaan yang kita lakukan ini udah melebihi batas karena luka kita ini nggak bisa terkena si pekerjaan berat yang kita lakukan itu akan mengalami infeksi juga. Nah, itu maksud dari mulut rahim tadi yang terbuka ya, itu akan menyebabkan infeksi pada si mulut rahim. Jadi udah tersedot ke mulut rahim karena perawatannya juga belum selesai, dan itu akan bisa terkena infeksi. Dan resiko yang kedua itu bisa terkena atau mati mendadak. Karena kan tadi sudah dibilang belum bisa melakukan hubungan seksual sebelum selesainya masa nifas. Kan itu akan bisa melakukan atau bisa terjadinya kematian yang mendadak. Karena pergerakan teknis dalam hubungan seksualnya itu bisa menyebabkan udara masuk ke dalam rahim karena mulut rahim tadi itu masih terbuka. Jadi pada masa nifas itu masih banyak pembuluh darah itu masih banyak terbuka dan masih banyak juga itu terluka. Jadi pembuluh darah itu akan menyedot udara itu masuk dan membawa ke jantung. Jadi udara yang masuk secara tiba-tiba itu akan bisa menyebabkan serangan jantung, dan itu juga akan bisa menyebabkan kematian yang mendadak. Jadi itu adalah beberapa risiko yang akan terjadi jika melakukan hubungan seksualitas secara dini. Jadi buat teman-teman atau ibu-ibu dan suami yang juga, hubungan seksualitas ini bukan dilakukan hanya hubungan untuk berbadan juga, atau hubungan yang secara yang sudah saya sebutkan tadi, bukan cuma seperti itu cara hubungan seksualitas, tapi bisa juga hubungan seksualitas itu bisa dilakukan dengan cara berpelukan, mengungkapkan kasih sayangnya kepada suami atau mengungkapkan kasih sayangnya kepada istri, memberikan perhatian, apalagi pada masa nifas ibu tersebut akan banyak memerlukan rasa perhatian ini. Hubungan ini dilakukan setelah masa nifasnya itu, nggak salah kalau si ibu itu berterus terang kepada suami bahwasanya hubungannya itu masih terasa sakit ketika dilakukan. Itu bagus juga untuk dibicarakan kepada suami atau berkolaborasi dulu sebelum melakukan itu. Baik, untuk hubungan seksualitas sudah selesai saya bahas, kemudian kita akan lanjut ke pencast selanjutnya.